Malik bin Dinar, salah satu salaf rahimahullah, pernah mengatakan, ma duriba abdun bi uqubatin a'zam min qaswatil qalbi. Tidak ada hukuman yang lebih tragis bagi seorang hamba, yang lebih besar bagi seorang hamba dibanding kerasnya hati dia. Allah buat hatinya keras, kotor, galau, nggak nyaman, gelisah, paranoid. Nggak ada hukuman yang lebih parah. Seseorang, hadirin, yang divonis CA stadium 4, tapi kalau hatinya bersih, hatinya ridho kepada takdir Allah, hatinya qanaah, hatinya tenang, itu fun-fun aja. Dan saya pernah ketemu beberapa orang seperti itu. Tapi kalau hati sudah sempit, itu dikasih cobaan sedikit aja bunuh diri tuh. Iya, bunuh diri. Beberapa waktu lalu masih ingat yang kasus di berita yang cukup viral di sosmed, ada seorang remaja putri di US bunuh diri hanya dikatain gemuk, hanya dikatain gemuk, bunuh diri depan keluarganya. Nabi SAW dikatakan gila 13 tahun, santai aja tuh, tenang, karena di sini kan bukan di masalah, bukan di masalah. Makanya Malik bin Dinar mengatakan nggak ada ujian atau hukuman terparah kecuali hati kita berantakan, karena semua di sini intinya tuh ini. Ada misalnya seseorang kena musibah, uangnya hancur, uangnya hilang, perusahaannya hancur, tapi kalau hatinya qanaah dan hatinya merasa kaya tuh orang. Kan kekayaan hanya tentang rasa, hadirin. Apa kata Nabi SAW? Laisal ghina bi kathratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset, walakinnal ghina nafas. Inti kekayaan itu kekayaan jiwa dan hati. Kekayaan itu hanya tentang rasa. Keliru orang kekayaan itu angka, salah. Kekayaan itu rasa. Nabi SAW yang mengatakan. Jadi selama antum merasa kaya tuh, gitu loh. Kaya. Yang jadi masalah hati dihancurin. Dan ini sebuah fakta menarik yang disampaikan Ibnu Rajab. Lihat, yang disebutkan Ibnu Rajab ketika meluruskan pola pikir orang yang terfitnah dengan kelezatan maksiat, lalu berpikir, nanti aku tobat, aku ini, dan seterusnya. Lihat, yang beliau sampaikan itu semua masalah hati. Nggak ada, Ibnu Rajab tidak mengatakan nanti Anda kena kecelakaan, terus kesambar petir, dikutuk jadi kodok, terus positif gagal ginjal. Enggak, karena bukan itu inti dari siksaan. Inti dari siksaan itu bukan apa yang ada dalam kehidupan dunia kita, bukan penyakit yang nyerang, bukan kemiskinan, bukan jobless, bukan jomblo, bukan jomblo itu siksaan, bukan. Bukan. Loh, Imam Nawawi meninggal jomblo, hadirin. Imam Nawawi. Siapa yang mau jadi Imam Nawawi? Gak mau antum. Imam Nawawi. Ya dari segi jomblonya, saya Nabi aja Pak Ustadz, gitu ya. Saya Nabi SAW. Syekhul Islam meninggal. Gak merit. Jomblo. Syekhul Islam. Dan banyak para ulama yang lain. Tapi yang membuat tertekan, yang membuat kita bete, kapan merit, apalagi para akhwat kan, kalau udah mau kepala 3 atau 30, 31, apalagi 39, wah itu udah tekanan tuh, ditanya kapan nikah, semoga ya, gitu. Itu kan sebenarnya bukan nikah atau nggak nikahnya, hatinya bermasalah.
Ini semua, dan itu yang diserang. Jadi yang pertama kali diserang ketika Anda maksiat itu hati Anda, dan Anda nggak bisa ngeles gitu loh. Nah, orang kan berpikir kalau gue maksiat nanti rizki nggak lancar. Itu rizki urusan belakangan, hati dulu yang diserang. Nanti proyek nggak dapat, nanti nggak lulus UN dan seterusnya. Enggak, hati dulu yang diserang. Dan itu separah-parahnya musibah. Sebagaimana dijelaskan Malik bin Dinar, nggak ada hukuman yang paling parah, yang paling tragis dibanding hati Anda dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu hati kita bermasalah, semuanya bermasalah. Wa idza fasadal jasadu kullu. Itu tadi. Jadi itu asumsi Anda, karena begitu hati Anda di detik Anda maksiat bermasalah, kata Nabi apa? Jika hati itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota badan itu akan rusak. Jadi ketika Anda sudah punya schedule, jam 10 sampai jam 1 gue berzina, lalu jam 2 gue qiyamul lail, enggak. Anda kan punya schedule sebelum zina. Begitu zina, fasad tuh, hati Anda diserang jadi fasad. Jadi rusak tuh hati. Pas hati rusak, semuanya rusak. Habis tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman